Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Ketok nek tembel. Baik. Ketok membel-membel. Ibu presensi dulu ya. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi penyebab informasi yang valid. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu informasi yang valid? Informasi yang tidak hoax, Sesuai fakta. yang benar-benar benar, yang benar-benar benar. Yang benar-benar ada terjadi. Mari kita mengulas tentang informasi. Informasi ini adalah data atau kumpulan fakta yang diorganisasi atau diproses hingga memiliki makna atau nilai dari penelitiannya. Informasi ini bisa didapatkan dari artikel, buku, atau pengalaman. Selain itu, informasi bisa berupa teks, gambar, suara, atau video. Sedangkan informasi yang valid adalah informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri informasi yang valid. Yang pertama adalah kebenaran fakta. Ada yang tahu apa itu kebenaran fakta? Angkat tangan. Tidak hoax. Ya, kebenaran fakta ini artinya informasi yang disampaikan itu sesuai dengan faktanya, sesuai dengan keasliannya. Yang kedua, keasalan sumber. Ada yang tahu arti dari keasalan sumber itu apa? Angkat tangan. Tidak. Tidak tahu. Keasalan sumber ini sumber yang diperoleh Angel banget sih ngunduh. untuk mencari informasi ini, sumber yang valid, sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, objektivitas penulisan. Objektivitas penulisan ini informasi yang disampaikan itu objektif dan secara logis. Yang keempat, konsistensi internal. Internal ini penulisan informasinya harus sesuai dengan faktanya. Selanjutnya, membedakan informasi yang valid dan tidak valid. Informasi yang valid dan tidak valid ini bisa dibedakan dari yang pertama identifikasi sumber. Identifikasi sumbernya itu harus jelas, harus terpercaya. Selanjutnya, periksa fakta. Kita bisa tahu fakta yang sebenarnya itu bisa dengan mempertimbangkan narasumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Ketiga, pertimbangan logika. Ini informasi yang disampaikan itu oke, baik anak-anak, selanjutnya kita ke penugasan. Ini dibagi menjadi 4 atau 5 kelompok ya. Ya. Baik anak-anak, kita mulai membentuk kelompok ya. Satu kelompoknya itu 5 orang. Ini ada contoh dari waktu pengerjaannya berapa menit nih? 15. Oke. 15 lah ya.
kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang ada pada lembar kecil kami. Yang pertama yaitu informasi apa saja yang terdapat dalam teks di atas. Nah, teks ini menyajikan informasi tentang Ki Hajar Dewantara, seorang pahlawan nasional Indonesia yang berperan dalam bidang pendidikan. Informasi yang terdapat dalam teks meliputi tempat dan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara, yaitu di Yogyakarta 2 Mei 1889. Kemudian nama asli Ki Hajar Dewantara yaitu Raden Mas Noto Sudiro. Kemudian peran beliau dalam mendirikan organisasi yaitu Tangan Siswa pada tahun 1922. Filosofi pendidikan yang terkenal yaitu trilogi pendidikan dengan 3 prinsip, yaitu Inarso Sungtulodo, Imadio Mangunkarso, dan Teguh Handayani. Tanggal meninggal beliau yaitu pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta. Penetapan beliau sebagai pahlawan nasional pada tanggal 28 November 1959. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda informasi mana yang valid dan tidak valid? Berikan alasannya. Nah, informasi dalam teks ini dapat dikatakan valid karena beberapa alasan. Nah, informasi tentang yang pertama yaitu informasi tentang tempat dan tanggal lahir, pendirian taman siswa, filosofi pendidikan, teknologi pendidikan, serta tanggal meninggal dan pengamatan beliau sebagai pahlawan nasional dapat ditemukan di banyak sumber sejarah dan ensiklopedia yang membahas tokoh Ki Hajar Dewantara. Kemudian filosofi trilogi pendidikan beliau sudah dikenal luas sebagai dasar pendidikan di Indonesia, dan kutipan ini sering muncul dalam literatur pendidikan. Kemudian jika ada informasi tambahan dari sumber lain, itu hanya akan memperkaya informasi yang tidak mengurangi kevalidan yang sudah ada dalam teks. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, teman-teman silakan beri pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 1. Tidak ada. Baik, sekian presentasi dari perwakilan kelompok 1. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya baik, sangat baik, dan cukup menjawab dari pertanyaan yang telah diberikan. Cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.